Jadi asal mula dari manusia saya ini kan mesti lantarannya kan Bopo Biyung munggah sampai kepada Tuhan. Ini perjalanan yang digambarkan dalam satu bentuk keraton ini dari tahapan-tahapan sampai kepada kesempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk dalam posisi seperti ini, yang harus dalam perjalanan yang harus selalu diingat adalah Sang Pencipta itu. Dan ini dulu dibikin memang untuk pertama untuk mengumpulkan warga masyarakat Lukianing Keraton Anyar, dan ini untuk yang pertama adalah yang dipikirkan tentang ibadahnya rakyatnya itu. Terus ke selatan itu ada Sasono Sumewo, Pagelaran Sasono Sumewo namanya. Itu dulu jadi seperti ini kan Pakubono ke-10 disesuaikan dengan pembangunannya itu pas beliau ulang tahun ke-48. Jadi tiangnya itu jumlahnya juga 48. Dinggladak tadi cungkup-cungkupnya yang kayak melati itu di tugu-tugu seperti kalau kita masuk namanya apa tuh tugu masuk kampung itu apa namanya, Gapuro, itu kan lincip-lincipnya gitu juga 48. Jadi itu pembangunan zaman Pakubono ke-10 itu baik ngladak jadi seperti itu wajahnya, sama di Pagelaran Sasono Sumewo itu untuk mengundangkan semua undang-undang dari negara, dari keraton. Dalam arti di sini keraton. Jadi di situ yang ada di situ adalah putra mahkota kalau ada, sama pepatih dalem. Nah, sinuwun untuk menetapkan gedok anunya itu di Setihinggil. Tapi di sini ini adalah untuk dewannya, jadi DPR RI-nya itu untuk bersidang mengesahkan satu undang-undang. Terus ada trap, ada pintu itu namanya pintu mijil, walaupun untuk hanya berupa pintu, tapi itu ada makna filosofinya bahwa dari Sasono Sumewo kita naik ke Setihinggil melalui pintu Wijil tadi. Wijil itu lahir. Jadi dari tanah yang tinggi tadi lahir satu undang-undang. Itu dari Sinuwun bersama pejabat tingginya
kabinetnya itu di situ. Nah di situ juga untuk mendeklar siapa pengganti Sinuwun. Jadi suksesi itu di situ. Itu. Terus itu namanya Bangsal Pangrawit dengan namanya Bangsal Witono. Itu. Di belakang Bangsal Witono itu ada penjenengan kalau lihat dari sini ada tembok, hanya tembok penyekat itu. Walaupun itu hanya tembok, itu namanya Kori Mangu. Nah, dari perjalanan manusia dari kalau secara kegunaannya keraton itu tadi untuk DPR RI-nya untuk mengundangkan setinggil itu, ijil itu bahwa manusia sudah pada tingkat kedewasaan untuk melanjutkan perjalanan kembali kepada Pencipta. Kalau kita sudah sampai di sini itu sudah melalui rintangan dan sudah tahu jenenge wong urip apa wae sing kudu dilakoni untuk dipersiapkan untuk kembali kepada Tuhan, itu wis ramangu-mangu, jadi udah nggak ragu-ragu lagi. Itu. Nah, terus turun ini pintu Brojo Nolo. Brojo itu senjata, Nolo itu ya Nolo batin gitu. Dalam kita itu ada Nolo. Jadi untuk melanjutkan perjalanan itu kita sudah lengkap untuk mengasah batin niyah kita, untuk akhirnya kita sudah mandungan, wis ditandu, yang wis ditandu wis arep nyang ngendi, wis ora nang apa-apa. Itu. Nah, turunnya itu Kori Sri Manganti. Sri Manganti di sini kalau secara lahiriah untuk Sinuwun itu menunggu tamu negara itu di situ. Yang di Mandungan tadi adalah kalau ada pangeran patinya, pangeran pati atau Patih Dalem. Gitu. Nah, di situ bentuknya itu namanya Semar Tinandu. Itu filosofinya gambaran ibu dan boponya itu adalah napa Panggung Sanggabuwana. Kalau panjenengan masuk ke pintu Sri Manganti, di sini ada lambang perempuan, di sini ada lambang laki-laki, lingga dan yoni anunya itu. Jadi bahwa manusia kalau kita balik nanti ke perjalanan ini ya, terus sampai ke Lataran. Itu isinya kan pasir. Nggak boleh di pelataran itu ada ditanami rumput, nggak boleh. Itu ada perlambang filosofinya. Adalah itu gumelaring jagat raya. Kita hidup di alam dunia ini. Terus setelah itu di pendopo paling depan itu adanya Maligi. Maligi itu bahwa kita sudah di hadapan Sang Khalik yang menciptakan kita. Di mana Sasono Sewoko. Sasono itu tempat, Sewoko itu pasewakan untuk menghadap pada mana? Pada Tuhan, pada Allah, kembali pada Sang Pencipta. Itu sudah dipasewakannya di sana kan lambang ketuhanannya itu Sasono Sewoko itu ada bintang, bulan dan matahari di sana. Setiap tiang itu, terus reliefnya itu sendiri juga filosofinya begitu, dari mulai embrio. Jadi sekarang kalau embrio ini malah kalau kita lihat itu seperti apa? Seperti virus COVID ini loh, modelnya itu embrio. Jadi manusia itu dari embrio itu terus tumbuh, terus kita kembali kepada Allah. Paling atas gambaran bintang, matahari dan bulan itu tadi. Nah, kalau kita balik bahwa manusia itu berasal dari Tuhan. Itu lumantar mana? Bopo biung.
tadi Sri Manganti tadi, Semartinan tadi, gambaran perempuan dan apa ini. Orang kalau mau meninggal pasti yang disebut mesti Bopo Biyung. Itu. Jadi asal mula dari manusia saya ini kan mesti lantarannya kan Bopo Biyung munggah sampai kepada Tuhan. Ini apa perjalanan yang digambarkan dalam satu nopo bentuk apa keraton ini dari tahapan-tahapan sampai kepada kesempurnaan. Nah, terus ke selatannya itu di sana ada Kori Sri Manganti Kidul, terus ada apa Kori Gadung Melati, terus ada alun-alun selatan itu Awang-Uwung. Jadi kita sudah pada alam kelanggengan. Perjalanannya seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali juga masih ada apa yang bisa saya sampaikan, apa yang terpendam di dalam Keraton Surakarta ini yang mungkin masih relevan dan masih dipergunakan atau masih berguna untuk masyarakat sekarang dan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.